jangan kita mengada-ngada masalah, tapi usahakan sudah ada masalah lalu kita menganalisis masalahnya itu diisi dan di penutupannya. Halo sahabat juara, bertemu lagi bersama saya Sofia Korodiana dalam Arena Lomba berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Nah sahabat juara, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara membuat penutup dalam isai. Nah sebenarnya di isai itu penutupnya pakai kesimpulan dan juga saran nggak sih? Nah pasti pada penasaran kan? Nah langsung saja kita simak cara membuat penutup yang bagus di isai itu seperti apa. Nah ini, usahakan penutup di isai itu hanya satu kalimat. Nah, satu kalimat itu usahakan sudah menggambarkan isi dari esai kalian tersebut. Nah, jadi nggak usah panjang-panjang. Jadi cukup penutup dan tidak perlu di poin-poin. Misalkan ada kesimpulan dan juga ada penutup. Karena di esai itu jumlah halamannya sangat terbatas. Biasanya maksimal hanya 15, itu biasanya maksimal. Tapi jarang sekali, kadang mintanya cuma 5-10 seperti itu. Nah, jadi sahabat juara, tidak perlu untuk kesimpulan dan juga penutup, tapi langsung saja penutup, langsung isinya apa, satu kalimat saja. Oke. Selanjutnya yaitu kalimatnya itu harus singkat, jelas, padat, dan tidak mengulang-ulang kalimat sebelumnya. Jadi minimal 3 kalimat. Jadi dalam satu paragraf itu minimal 3 kalimat dan maksimal 8 kalimat. Jadi jangan terlalu banyak-banyak. Seperti itu. Selanjutnya, seperti yang saya katakan di awal, yaitu tidak perlu ada poin-poin kesimpulan maupun saran. Itu tidak perlu, jadi langsung saja penutup. Oke, nah sebenarnya di penutup itu yang dituliskan apa sih? Nah, ini yang perlu kalian tuliskan, sahabat juara. Yang pertama itu yaitu apa gagasan kalian. Misalkan tadi yaitu TIFMADITI, Perancangan Kreatif Marketing Development Community atau TIFMADITI. Nah, itu berarti TIFMADITI-nya saja, tidak usah panjang-panjang. Jadi tadi kan di awal sudah dijelaskan TIFMADITI itu apa. Jadi langsung saja brandingnya tadi yang kalian branding itu langsung itu apa dan tujuannya untuk apa. Oke, selanjutnya yaitu di penutupan juga silahkan dituliskan urgensi atau pentingnya inovasi kalian, pentingnya inovasi atau gagasan kalian itu apa bagi masyarakat. Nah, usahakan ini bisa menjawab rumusan masalah yang telah ada atau rumusan masalah yang ada di lapangan tadi. Jadi pentingnya apa dan apakah itu sebagai sebuah solusi atau mampu sebagai sebuah solusi atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya, nah itu bisa menjawab rumusan masalah tadi. Jadi jangan kita mengada-ngada masalah, tapi usahakan sudah ada masalah lalu kita menganalisis masalahnya itu diisi dan di penutupannya dari rumusan masalah tadi isinya seperti itu. Kalian menginisiasi adanya program itu atau produk itu atau prototipe itu mampu menjawab permasalahan yang ada atau tidak, seperti itu. Selanjutnya, apa dampaknya atau implikasi atau efeknya. Jadi kita harus menyebutkan dampaknya itu apa ketika inovasi kita atau gagasan kita itu diimplementasikan di masyarakat atau digunakan oleh masyarakat luas, seperti itu. Nah, itu hipotesis kita. Nah, kita kan optimisnya kan inovasi kita atau gagasan kita itu bisa menjawab atau bisa menjadi solusi untuk permasalahan yang ada. Maka kita harus menuliskan dampaknya atau efeknya atau implementasinya ketika inovasi kita itu diterapkan di masyarakat. Seperti itu. Oke, nah ini merupakan contoh penutup karya TIFMADITI atau Perancangan Kreatif Marketing Development Community atau yang saya branding dengan nama TIFMADITI. Nah, seperti ini. Nah, kenapa saya membuat itu? Saya tulis karena pengrajin alat musik tradisional di daerah X Karesidenan Surakarta pada dasarnya menerapkan cara pemasaran secara tradisional. Nah, yang inovasi saya ini yaitu menerapkan pemasaran atau marketplace secara menggunakan sosial media, yaitu menggunakan Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya, Facebook, seperti itu. Nah, sehingga kondisi penjualan yang dimiliki cenderung rendah gitu. Jadi karena permasalahan tersebut itu benar-benar real ada di lapangan, yaitu tepatnya di daerah X Karesidenan Surakarta, terutama
pengrajin-pengrajinnya sudah tua dan mereka tidak tahu akan media sosial atau teknologi atau cara penggunaan Android. Nah, kita sebagai mahasiswa yaitu menginisiasi cara pemasaran tersebut. Nah, konsep TIF Maditi ini dirancang ya gunanya untuk apa? Nah, tujuannya apa? Urgensinya apa? Pentingnya apa? Nah, saya tuliskan untuk membantu pemasaran dari pengrajin alat musik tradisional yang ada sebagai upaya mewujudkan ini dan lain sebagainya. Nah, program saya ini bisa berjalan ketika ada dukungan dari berbagai pihak. Seperti siapa saja itu tidak perlu disebutkan. Jadi langsung saja didukung adanya berbagai pihak. Karena pihak siapa saja itu sudah saya jelaskan di bagian isi. Jadi tidak perlu dituliskan kembali di bagian penutup. Seperti itu. Nah, dengan adanya ini diharapkan ini mampu. Jadi kita harus menuliskan harapan kita dengan adanya inovasi itu mampu. Jadi penjualan alat musik di daerah Eksaksi dan Surakarta itu bisa terjual laku di pasaran seperti itu. Jadi penjualannya bisa meningkat. Nah, untuk gambar-gambar, jadi jangan memperbanyak gambar di bagian isi karena kita maksimalkan untuk ya tidak tulisan saja tapi mungkin ada 1 atau 2 gambar yang ditampilkan tidak masalah. Tapi jika ada tabel atau lampiran grafik perhitungan misalkan itu inovasi tentang misalkan tentang renewable energy terbarukan ya kan, misalkan menghitung energi yang dihasilkan. Nah, biasanya kan saya juga pernah ada perhitungan, nah itu saya lampirkan di bagian lampiran. Jadi tidak saya masukkan hitungannya rinci seperti apa, berapa megawatt, ini satu limbah ini berapa kayak gitu, tidak dirinci di bagian isi, tapi dilampirkan di bagian lampiran. Produk atau prototipe atau program itu silahkan diletakkan setelah penutup atau di lampiran. Nah, ini misalkan yang karya saya dan juga teman-teman, yaitu lampirannya seperti ini. Jadi lampiran satunya apa, jadi tulisan lampirannya di atas, terus bawahnya itu ini tuh gambar apa sih kayak gitu. Nah, ini analisis pasarnya seperti ini, contoh brandingnya seperti ini, dan juga analisa perbedaannya seperti ini. Ketika pemasarannya masih tidak menggunakan sistem online, yaitu hanya menunggu pembeli yang datang, dengan kita memasarkan lewat sosial media. Jadi seperti ini. Jadi usahakan esai atau karya kita itu berwarna, tidak hanya tulisan, namun juga ada kerangka berpikir, mungkin ada lampiran apa yang kita buat seperti itu. Nah, itulah tadi sahabat juara cara membuat penutup esai yang baik. Semoga channel ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan bye-bye.